Ada yang pernah kepikiran nggak atau penasaran kenapa anjing najis tapi kucing tidak? Ini penjelasannya. Penasaran kenapa anjing najis tapi kucing tidak? Pertanyaan mengenai kenapa anjing najis tapi sementara kucing tidak seringkali menjadi perbincangan di kalangan umat muslim. Berapa orang masih meyakini bahwa anjing membawa najis dan hal itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah klaim ini benar adanya? Dalam Islam, menjaga kebersihan tubuh adalah tuntutan penting, termasuk menjauhi dari najis. Kondisi ini sangat berkaitan dengan pelaksanaan ibadah yang seharusnya dilakukan dalam keadaan suci atau bersih dari kotoran atau najis. Namun, apakah anjing memang membawa najis? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat merujuk pada buku sains dalam Al-Quran, Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah karya Dr. Nadia Tayaroh yang menjelaskan bahwa anjing dapat menularkan berbagai penyakit dan oleh karena itu termasuk dalam kategori hewan najis. Namun, bagaimana dengan kucing? Mengapa hewan ini dianggap paling baik untuk dipelihara oleh umat muslim? Berdasarkan penjelasan dalam buku tersebut, kucing dianggap sebagai salah satu hewan yang paling bersih menurut perspektif medis. Kucing tidak membawa banyak bakteri dan mikroba, kecuali bakteri yang dapat menyebabkan penyakit kebutaan. Penyakit kebutaan ini sebenarnya ditularkan melalui tinja kucing. Ketika hewan lain memakan tinja kucing, penyakit tersebut dapat berpindah ke hewan tersebut. Kemudian jika hewan yang telah terinfeksi tersebut disembelih dan dagingnya dikonsumsi, penyakit kebutaan tersebut juga dapat menular kepada manusia yang mengonsumsinya. Maha suci Allah yang telah menjadikan kucing mempunyai naluri untuk selalu mengubur tinjanya, sehingga tidak dimakan oleh hewan lain dan dengan demikian berarti kucing telah menunaikan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, kucing dibedakan dari anjing dan dikatakan Rasulullah, sesungguhnya kucing tidak najis, dia hanyalah satu di antara hewan-hewan di sekeliling kalian. Perbedaan yang signifikan juga terdapat pada air liur kedua binatang ini, yang memiliki potensi untuk memberikan manfaat atau bahkan akibat yang berbeda terhadap makhluk hidup, terutama manusia, apabila terkena air liur tersebut. 1. Air liur anjing. Anjing dikenal sebagai binatang yang sering menjilat pemiliknya, menunjukkan kasih sayang dan perhatian terhadap orang yang dekat dengannya. Namun, apakah air liur anjing ini aman untuk manusia? Dalam ajaran Islam, air liur anjing dianggap najis dan harus dibersihkan jika terkena karena dapat mengganggu kesucian dan kebersihan dalam ibadah. Dalam segi kesehatan, air liur anjing mengandung banyak bakteri yang berbahaya bagi manusia, seperti bakteri Camnocytohaga yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada orang dengan daya tahan tubuh yang lemah. Selain itu, air liur anjing juga mengandung glikoprotein yang dapat memicu reaksi alergi pada beberapa orang. Bakteri dan jamur seperti Clostridium E coli, Salmonella, dan lain-lain juga dapat menimbulkan gangguan pencernaan yang serius, mulai dari sakit perut hingga mual dan muntah. Yang kedua, air liur kucing. Berbeda dengan air liur anjing, kucing cenderung menjilat tubuhnya sendiri daripada manusia. Meskipun demikian, air liur kucing juga mengandung bakteri dan kuman yang dapat terkontaminasi ketika manusia melakukan kontak fisik dengan kucing, seperti mengelus dan memegangnya. Namun, bagi kucing yang terawat dengan baik, risiko penularan dari air liurnya biasanya rendah. Kucing juga dapat menularkan bakteri melalui makanan yang mereka sentuh atau cicipi, sehingga lebih baik untuk membuang makanan yang telah terkontaminasi oleh kucing. Dalam ajaran Islam, air liur kucing tidak dianggap najis dan kucing bahkan sering dianggap sebagai binatang yang bersih dan suka membersihkan diri. Namun, yang perlu diwaspadai dari kucing bukanlah air liurnya, melainkan kotoran yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Meski anjing dianggap najis dalam ajaran Islam, anjing memiliki manfaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keistimewaan terletak pada indera penciumannya yang sangat peka. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anjing kemampuan untuk membedakan berbagai bau dan memanfaatkannya untuk berbagai tujuan yang bermanfaat. Pertama, indera penciuman anjing dikatakan 1.000.000 kali lebih peka dibandingkan indera penciuman manusia.
Anjing mampu mengenali sekitar 100.000 orang hanya melalui bau mereka, dengan syarat diberi kesempatan untuk mencium baunya. Selain itu, memori anjing mengandung jutaan bau yang berbeda-beda, dan mereka juga dapat membedakan antara air, asin, dan air tawar hanya melalui baunya. Sel-sel indera penciuman anjing juga jauh lebih luas daripada manusia, mencapai 150 cm persegi, sedangkan manusia hanya sebesar 5 cm persegi. Anjing juga terbukti mampu mendeteksi beberapa zat narkotika dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Mereka dapat menemukan beberapa gram zat narkotika yang disembunyikan di dalam kaleng tertutup, yang kembali disembunyikan ke dalam kemasan tertutup, dan bahkan diletakkan di dalam kotak yang berada di antara 100 kotak yang serupa. Keistimewaan lain dari anjing adalah kemampuan untuk mendeteksi kebocoran gas dan pipa-pipa yang tertanam di bawah tanah. Beberapa negara menggunakan anjing untuk menelusuri pipa-pipa tersebut, dan anjing akan memberikan sinyal dengan mengonggong saat mereka mendeteksi bau gas menunjukkan lokasi kebocoran tersebut. Dengan semua keistimewaan ini, terlihat bahwa anjing bukan hanya sekedar hewan peliharaan, tapi juga memiliki peran yang penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik itu dalam bidang keamanan, menegakkan hukum, maupun kesehatan. Semua ini merupakan bagian dari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Dia berikan kepada ciptaannya. Dari penjelasan ini terlihat bahwa perbedaan perlakuan terhadap anjing dan kucing dalam Islam bukan semata-mata karena status kebersihan fisiknya, tapi juga karena pertimbangan kesehatan dan kebersihan secara lebih luas. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.